hilang hasrat tak puas, tangannya tak ada lagi menggenggam kalau sudah meninggal. Orang meninggal itu tangannya sudah lemas semua sudah. Maka ini simbol dari kecil ketika manusia itu lahir, ini sudah menunjukkan bahwa manusia ini berpotensi serakah. Maka yang pertama yang tidak setia itu adalah hartanya. Ini yang pertama, kata Nabi SAW. Maka wajar kalau kemudian mala yamilu mailan, maknanya condong, maka kemudian harta disebut dengan mal, sebab manusia punya kecondongan. Makanya wajar kalau kemudian zakatnya disebut dengan zakat mal. Yang pertama yang tidak setia itu kata Nabi SAW adalah harta. Adapun yang kedua kata Nabi SAW, yarji'u maluhu wa ahluhu. Yang kedua yang tidak setia itu kata Nabi SAW, ahluhu, keluarganya. Betapa sayang seorang suami dengan istrinya tercinta. Betapa cinta seorang istri dengan suaminya yang gagah perkasa. Yang sayang, yang cinta ini tak akan bersedia menemani berada di dalam liang kubur, Pak. Maka paling banyak bapak-bapak harus bersyukur kalau punya istri yang cantik, cukup bersyukur ketika tinggal bersama dia waktu berada di atas dunia. Sebab nanti kalau bapak sudah meninggal, istri yang cantik tadi sudah mulai dilirik oleh laki-laki yang lainnya. Begitu juga dengan ibu-ibu, Anda cukup bangga punya suami yang gagah perkasa. Anda banyak bersyukur saat Anda berada di atas dunia, hidup bersamanya. Namun nanti ketika Anda sudah meninggal, suami yang gagah perkasa sudah mulai terlihat tingkah laku aslinya, mulai melirik perempuan yang lainnya. Ini paling banyak ini, Pak. Maka wajar kalau kemudian Nabi SAW menyebut bahwa yang kedua yang tidak setia itu adalah ahluhu, keluarganya. Betapa sayang seorang anak dengan ibunya, betapa cinta ibu dengan anaknya. Namun anak-anak yang sayang, yang cinta ini tak akan bersedia menemani ibunya terbaring di dalam liang kubur. Hanya doa yang kemudian dapat kita bantu kepada orang-orang tua kita yang telah meninggal dunia. Dan saya titip pesan, ini Bapak Ibu jamaah sekalian, hari ini apa yang disampaikan oleh Nabi SAW itu memang terjadi. Hari ini paling banyak anak-anak itu kalau tidak dibekali dengan pendidikan agama, maka paling banyak belum sampai 5 hari orang tuanya meninggal, kakak pertama sudah bertanya kepada adik-adiknya. Apa kata kakak yang pertama? Di mana di surat STNK mobil ayah kita? Itu banyak, Pak. Ataupun belum sampai seminggu orang tua meninggal, sudah mulai bertanya kakak pertama dengan adik-adiknya. Apa kata kakak yang pertama? Kata kakak yang pertama, di mana surat tanah ibu kita yang sebidang di pinggir jalan itu? Ini paling banyak hari ini, Pak. Maka wajar kalau kemudian Nabi SAW mengajarkan, bila ada seorang muslim yang meninggal, maka kita dianjurkan memperbanyak doa, membaca doa. Allahumma la tahrimna ajroh, atau ajroha, atau ba'daha. Fahamkah kita makna daripada kalimat doa yang sering kita baca ini? Maka Nabi mengajarkan dalam doa itu, Allahumma la tahrimna ajroha. Allahumma ya Allah, la tahrimna, jangan haramkan atas kami ajroha, kebaikan orang yang sudah meninggal, kebaikan emak kami ini terus mengalir berkahnya kepada kami yang masih hidup. Wala taftinna ba'daha, dan jangan munculkan fitnah ya Allah ba'daha, setelah emak ibu kami ini meninggal. Sebab fitnah yang paling banyak ketika orang tua meninggal, fitnah yang paling sering muncul ketika orang tua meninggal itu, anak beranak sering berebut masalah harta warisan, Pak. Ini juga paling banyak. Maka wajar kalau kemudian Nabi mengajarkan wala taftinna ba'dahu ay ba'daha. Jangan munculkan fitnah ya Allah setelah orang tua kami ini, orang yang kami cintai meninggalkan kami semuanya. Maka kita berharap mudah-mudahan ini semuanya tidak akan kemudian menjadikan fitnah di dalam keluarga ini. Mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa yabqa amaluhu." Tapi ada satu yang tersisa, yang berkekalan menemani jenazah itu berada di dalam liang kuburnya adalah fa amaluhu. Amalan-amalan, amal ibadah yang sudah dia buat semasa hidupnya waktu berada di atas dunia. Maka amalanlah yang hari ini yang kita butuhkan untuk kemudian menjadi teman sejati ketika kita nanti berada di dalam liang kubur yang sempit, yang gelap, yang hari ini kita semuanya mengerikan saat kemudian menyaksikan tempat tersebut. Ini luar biasa, Pak. Sekali lagi ini merupakan satu hal yang mengagetkan. Jadi ketika masih menjelang akhir Ramadan kemarin, ini muncul kabar berita bahwa di Pulau Jawa itu ada seorang guru ngaji yang sudah hampir 17 tahun sudah meninggal. Kemudian makamnya ingin dipindahkan, dibongkar makamnya
Karena alasan makamnya terlalu dekat dengan kandang kambing, Pak. Maka ketika dibongkar luar biasa, ternyata jenazah itu sama sekali tidak hancur jasadnya, Pak. Ini luar biasa. Ini membuktikan bahwa setiap amalan baik yang dibuat oleh seseorang itu, kemudian inilah yang menjadi asal, yang menjadi bekas, bahwa kemudian persaksian Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa amalan yang ikhlas karena Allah, asar yang dia tinggalkan, bekas yang dia tinggalkan itu kemudian akan menjadi saksi bahwa jenazah itu tidak hancur. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surah Yasin yang kita baca tadi di ayat 12, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa athar. Ada kalimat athar. Inna nahnu nuhyil mauta, kata Allah. Inna nahnu, sesungguhnya kamilah, kata Allah, nuhyil mauta, yang menghidupkan yang sudah mati. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami tulis apa yang sudah kalian buat itu. Bukan cuma hasilnya, pahala atau dosa yang dicatatkan, tapi apa kata Allah? Wa athar, bekas tempat kalian berbuat itu juga akan jadi saksi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka artinya tempat kita berbuat tak senonoh, tempat kita beramal itu nanti akan menjadi saksi, Bapak Ibu sekalian, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tempat kita berbuat baik, berbuat tak senonoh, itu nanti tempat-tempat itu akan bersaksi di hadapan Allah. Maka para ulama mengajari sunnah hukumnya, kalau selesai sholat fardu, sunnah berpindah tempat. Jadi kalau selesai sholat fardu akan melaksanakan sholat sunnah rawatib, sholat sunnah ba'diyah, maka para ulama mengajari agar sunnah berpindah tempat, tidak melulu di tempat itu, agar pindah kemana? Ke pojok atau mundur ke belakang atau di sudut. Apa hikmahnya? Kata para ulama, dengan orang memperbanyak pindah-pindah tempat di mana di dalam masjid tempat dia bersujud itu, maka tempat di mana dia bersujud itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya yang dicatat itu bukan cuma pahala atau dosa, tapi asar, bekas kita berbuat itu akan juga menjadi saksi, dicatat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini nampaknya sudah mulai gerimis di luar, Pak. Saya ingin panjang tapi nanti takut zolim dengan yang di luar. Dah, saya sampaikan. Bapak Ibu jamaah takziah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di Palembang ini kalau lebaran, ini lebaran sama seperti Ramadan, Pak. Jadi meminjam istilah Ustadz Kemas Muhammad Ali, jadi kata beliau kalau lebaran itu kalau di Palembang terbagi sama seperti Ramadan. Terbagi 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga. Adapun 10 hari pertama orang Palembang menyebut dengan lebaran penuh kebersamaan. Kenapa disebut lebaran penuh kebersamaan? Sebab yang jauh-jauh masih kumpul, Pak. Hari ini masih 4 Syawal. Yang jauh-jauh masih belum pulang ke tempat asalnya masing-masing. Ini lebaran penuh kebersamaan. Adapun lebaran 10 hari kedua, mulai masuk tanggal 11 Syawal sampai 20 Syawal itu disebut 10 hari kedua. Itu kalau di Palembang disebut dengan lebaran penuh kehangatan. Kenapa disebut lebaran penuh kehangatan? Sebab seluruhnya mulai diangat-angatkan galau, Pak. Ada tekwan diangatkan, ada ketupat diangatkan, opor rendang diangatkan galau-galau. Nah ini masih banyak rendangnya, Pak. Nah ini nampaknya ini. Nah ini disebut dengan lebaran penuh kehangatan. Adapun 10 hari ketiga, kalau di Palembang, lebaran 10 hari ketiga dari tanggal 21 Syawal sampai dengan tanggal 30 atau 29 Syawal, ini di Palembang disebut dengan lebaran penuh perasaan. Kenapa disebut lebaran penuh perasaan, Pak? Perasaan kalau nyingok dompet, duit itu masih banyak dalam dompet, Pak. Perasaan kalau berjalan ke dapur, 8 jam itu perasaan masih ada. Itu opor rendang perasaan juga masih banyak, Pak, rasa-rasanya. Jadi serba perasaan. Nah, maka ini mesti harus kita jaga dengan baik. Tradisi yang baik ini maka mesti kita lestarikan dengan baik. Nah, ini jadi kalau sudah mulai masuk 10 hari ketiga, biasanya yang jadi sasaran biasanya anak-anak kecil yang dapat uang THR, Pak. Anak-anak yang dapat uang THR pun juga sama, Pak. 10 hari pertama mereka masih megang uang THR itu. 10 hari yang kedua masih mereka bawa jalan-jalan, Pak, uang THR itu. Nah, ditunjukkan dengan kawan-kawan mereka. Mulai 10 hari ketiga, adapun uang THR anak-anak itu sudah mulai diculik emak-emaknya semua, Pak, ini, Pak. Nah, ini paling banyak ini kalau di Palembang. Maka sekali lagi Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pesan kita mudah-mudahan almarhumah ini senantiasa diiringi oleh ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni setiap khilafahnya, senantiasa diterima setiap amalannya, dan kemudian
ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, sebagai penutup daripada kesimpulan tausiah kami sitirkan dua buah hadis. Jadi hadis yang pertama ini ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Apa bunyi hadisnya? Dan ini sering saya sampaikan dalam majelis-majelis takziah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hadis ini ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza wudi'atil janazah." Kalau sesosok jenazah diletakkan dalam keranda ya. Keranda kalau kita di sini nyebut apa Pak di sini? Ringgo-ringgo itu orang Musi Pak. Kami sekayu menyebut ringgo-ringgo. Ada orang Palembang nih paling banyak nyebut katil Pak. Nah, orang Jawa nyebut benjuso. Nah, ini ringgo-ringgo Pak, kita. Idza wudi'atil janazah. Ini hadisnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika sesosok jenazah mulai diletakkan dalam kerandanya. Fahtamal harijalu ala a'naqihim. Kemudian keranda itu mulai diangkat di atas pundak orang laki-laki dari kalangan muslim. In kanatis sholihatu qalat. Kalau yang meninggal adalah orang soleh, qalat, maka jenazah itu menjerit-jerit. Jadi kalau yang meninggal orang soleh, orang baik, taat ibadah, kalau jenazahnya dimasukkan dalam keranda, waktu keranda itu dibawa dari rumah menuju ke liang kubur, itu jenazahnya jerit-jerit sesuai hadis ini Pak. Apa jerit jenazah orang soleh itu? Sesuai dengan hadis ini. Kata Nabi SAW, jenazah orang soleh kalau dia dibawa dalam keranda dari rumah menuju ke liang kuburnya, dia akan menjerit, qaddimuni, qaddimuni, cepatkan aku, ayo sampaikan aku, masukkan aku dalam liang kuburku. Aku sudah rindu ingin jumpa rahmat Allah. Ini kalau yang meninggal orang soleh. Ada Pak soleh ini Pak? Ada Pak soleh. Insya Allah ini mudah-mudahan orang-orang soleh-soleha semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ini kalau orang soleh yang meninggal, maka dia akan menjerit, qaddimuni, qaddimuni, cepatkan, ayo masukkan aku dalam liang kubur. Aku sudah rindu ingin berjumpa rahmat dari Allah. Tapi berikutnya apa kata Nabi SAW dalam hadis itu? Kata Nabi SAW dalam hadis itu, wa in kanat ghairu shalihatin. Tapi kalau yang meninggal manusia durjana, orang jahat, preman besar, manusia jahat, apa kata Nabi? Qalat, jenazahnya menjerit lebih hebat lagi. Apa jeritan orang jahat? Kalau dia dibawa dalam keranda dari rumah menuju ke liang kuburnya. Kata jenazah orang jahat itu sesuai dengan hadis Nabi. Apa bunyinya? Ya wailaha, aina tadhhabuna biha. Maka kata jenazah orang jahat itu, ya wailaha, celakalah aku, aina tadhhabuna biha. Nak kamu bawa kemana lur badanku ini? Itu kalau kata kita orang Palembang Pak. Kalau kata kita orang Indonesia, ya wailaha, celakalah aku, aina tazhabuna biha, hendak kalian bawa kemana jasad jenazahku ini? Ini kalau yang meninggal orang jahat. Maka kemudian kata Nabi SAW, yasma'u sautaha kullu syai'in illal insan. Waktu jenazah orang soleh ataupun jenazah orang durjana, ketika menjerit dia dibawa dari rumah menuju liang kuburnya memakai keranda, kata Nabi, yasma'u sautaha kullu syai'in illal insan. Kalau ada yang di pucuk bumi dengarkan jeritan itu, illal insan, kecuali manusia yang tidak bisa mendengarkan. Kemudian kata Nabi SAW menutup hadis ini, walau sami'al insan la sa'iqo. Kata Nabi, sekiranya ada satu saja manusia yang bisa mendengarkan jeritan jenazah itu, kata Nabi, la sa'iqo, demi Allah, kata Nabi, manusia itu akan jatuh pingsan. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Dah, ini hadis pertama. Hadis kedua, selesai hadis kedua ini tutup tausiah saya. Baik. Dah, hadis yang kedua. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ada dalam kitab Adabul Mufrad. Waktu saya ngisi terakhir tarawih di Masjid Ittihad, saya sampaikan hadis ini. Apa bunyi hadisnya? An Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhai Sayyidina Jabir bin Abdullah. Apa kata Sayyidina Jabir bin Abdullah? Raqan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mimbar. Di satu hari, kata Sayyidina Jabir, Nabi naik ke atas mimbarnya. Jadi yang disebut mimbar di zaman Nabi itu anak tanggonya ada 3 Pak. 1, 2, 3, macam di Masjid Agung lah. Hari ini ada masjid-masjid yang kalau masuk di situ khotibnya setengah badannya tak terlihat. Itu sebetulnya disebut dengan podium. Tapi kalau ditanyakan apa hukum berkhutbah dari atas podium, maka para ulama menjawab, hukum berkhutbah dari atas podium dikatakan sah dan sudah cukup, tidak perlu diulang lagi. Tapi di zaman Nabi yang disebut dengan mimbar itu anak tangganya berundak-undak 3. 1, 2, 3. Saya berangkat ke Mesir akhir 2022. Setengah bulan saya di Kairo dan di Iskandaria, Alexandria. Saya nengok ketika hari Jumat,
Itu orang Mesir kalau khutbah, itu mimbar orang-orang Arab Mesir itu anak tangganya lebih dari 15, Pak. Banyak sekali. Jadi kalau kita hari Jumat, kita menyimak khutbah, kita duduk di bawah, kita nengok orang khutbah itu ndangak macam ini, saking tinggi itu, Pak. Itu mimbarnya. Maka yang disebut dengan mimbar 3 anak tangga di zaman Nabi SAW. Maka kata Sayyidina Jabir, raqan Nabi SAW al-mimbaro. Di satu hari Nabi naik ke atas mimbarnya. Falamma raqad darajatal ula faqala amin. Ketika Nabi sampai di anak tangga mimbar yang pertama, kata Sayyidina Jabir, Nabi mengucap amin. Summa raqas saniyah faqala amin. Ketika Nabi naik anak tangga mimbar yang kedua, Nabi mengucap amin. Summa raqas salisah faqala amin. Kemudian Nabi naik anak tangga mimbar yang ketiga, Nabi mengucap amin. Selesai sholat, para sahabat bertanya kepada Rasulullah. Faqalu ya Rasulullah. Kata para sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sami'naka taqulu amin salasa marratin. Kata para sahabat, wahai Rasulullah, kami tadi mendengar engkau waktu engkau naik ke atas mimbarmu itu taqulu amin salasa marratin. Engkau mengucap amin sebanyak 3 kali. Amin, amin, amin. Kenapa itu wahai Rasulullah? Faqala, maka kemudian Rasulullah SAW menjawab. Kita dengarkan apa jawaban Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, lamma raqitu darajatal ula ja'an Jibril alaihi salam. Kata Rasulullah, ketika aku naik ke anak tangga mimbar yang pertama, ja'ani Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril datang kepadaku. Summa qala. Ketika malaikat Jibril datang, malaikat Jibril berdoa. Apa doa malaikat Jibril waktu di anak tangga mimbar yang pertama? Kata malaikat Jibril, syaqiya abdun. Kata malaikat Jibril berdoa, syaqiya abdun, celakalah, sengsaralah seorang anak manusia, adraka Ramadan fansalakha minhu wa lam yughfarlah. Kata malaikat Jibril, celakalah, sengsaralah seorang anak manusia yang berjumpa dengan bulan suci Ramadan, fansalakha minhu, dan dia pergi meninggalkan Ramadan, walam yughfarlah, tapi dia tetap tidak dapat ampunan. Pertanyaannya, kenapa ada orang yang puasanya full, sholat tarawih dia tidak pernah absen, tapi kok dia tidak dapat ampunan? Maka disebut dalam riwayat hadis yang lain, li'annahul musyahin, karena orang ini termasuk al-musyahin. Man huwal musyahin? Siapa yang disebut al-musyahin? Kata para ulama, al-musyahin alladzi fi qalbihi syahna. Kata para ulama, yang disebut al-musyahin alladzi fi qalbihi syahna, orang yang di dalam hatinya selalu tersimpan kebencian, dendam, sampai hari ini tidak berteguran sapa. Jadi tidak diampuni meski puasa Ramadannya full, meskipun sholat tarawihnya tidak absen, karena sampai hari ini dia tidak bertegur sapa. Ini dilaknat oleh malaikat Jibril itu. Faqultu amin, maka aku mengucap amin, kata Rasulullah. Kemudian ditanya oleh para sahabat, kenapa lagi engkau mengucap amin waktu di anak tangga mimbar yang kedua, wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, sebab saat itu malaikat Jibril berdoa. Apa doa malaikat Jibril? Kata malaikat Jibril di anak tangga mimbar yang kedua, syaqiya abdun, celakalah, sengsaralah seorang anak manusia, adraka walidayhi, yang masih sempat berjumpa dengan 2 orang tuanya, au ahadahuma, atau tinggal salah satunya lagi, walam yudkhilahul jannah, tapi ini tidak bisa menjadikan sebab dia dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang terlaknat itu yang hari ini masih ketemu, masih dikasih kesempatan melihat ibu bapaknya, atau tinggal salah satunya lagi. Hari ini ada yang masih emaknya saja, bapaknya sudah tak ada lagi. Ada yang masih bapaknya saja, emaknya sudah tak ada lagi. Tapi apa kata malaikat Jibril? Celaka manusia itu. Walam yudkhilahul jannah, kalau itu tidak bisa menjadikan sebab dia dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai bakti kita kepada orang tua kita, termasuk dalam momentum takziah ini, terus-terus sebagai perwujudan manifestasi anak yang soleh, soleha itu adalah terus setiap lepas sholat dan setiap waktu kita rindukan kedua orang tua kita, iringi mereka semuanya dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang terlaknat itu yang masih ketemu dengan orang tua atau tinggal salah satunya lagi, tapi ini tidak bisa menjadikan sebab dia dimasukkan ke dalam surga oleh Allah. Mudah-mudahan emak, bapak, ayah, ibu kita semuanya itu bisa menjadi lantaran kita semuanya dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terakhir kata para sahabat, kenapa wahai Nabi waktu kau berada di anak tangga mimbar yang ketiga engkau mengucap amin? Maka kata Rasulullah, aku mengucap amin ketika aku berada di anak tangga mimbar yang ketiga, sebab ketika itu malaikat Jibril berdoa lagi. Apa doa malaikat Jibril? Kata malaikat Jibril, syaqiya abdun, celakalah,
sengsaralah seorang manusia, kata malaikat Jibril. Man zukirta indahu, orang itu ketika disebutkan namamu di sisinya, falam yusolli alaik, tetapi dia tetap pelit untuk membacakan sholawat kepadamu wahai Muhammad. Fakultu amin, maka aku mengucap amin, kata Rasulullah. Yang ketiga yang terlaknat itu orang yang mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi orang itu tetap pelit membacakan sholawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini menjadi ingat-ingatan kita semuanya. Satu, kita yang berjumpa dengan Ramadan, mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah. Jangan sampai simpan dendam kebencian dalam hati kita. Jangan sampai tak bertegur sabar. Yang kedua, jangan sampai emak, bapak, ayah, ibu kita yang masih ada itu tidak bisa menjadikan sebab kita dimasukkan ke dalam surga. Yang ketiga, jangan sampai ketika disebut nama Nabi Muhammad dalam hati kita, kita tidak pernah kemudian untuk berniat membaca sholawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan inilah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf sekali lagi atas segala kekhilafan dalam penyampaian menyinggung perasaan Bapak Ibu jamaah sekalian. Meminjam pepatah Arab bijak, laqad yurja li jarhi sayfi burhun wala burhun di majal halisan. Kalaulah sebilah pedang yang melukai tubuh masih ada harapan untuk sembuh, namun bila lisan yang melukai hati hendak kemana obat akan dicari. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah takziah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mohon